Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini kita ada informasi yang sangat menarik ya. Kader PDIP di akar rumput itu mendukung proses hukumnya Hasto Kristianto oleh penegak hukum, yaitu KPK ya. Dan juga kita akan mendengarkan ya tantangan terbuka Budiman Sujatmiko terkait yang katanya nih PDIP sebut Hasto titip bukti dugaan skandal petinggi negara ke Koni Bakti di Rusia. Dan Budiman Sujatmiko juga menjelaskan kalau betul-betul ada bukti silakan lapor ke pihak yang berwajib ya. Ngapain dititip di Rusia? Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Ditersangkakannya Sekjen PDIP Pak Hasto oleh KPK, bahkan penyidik KPK menyatakan keterlibatannya yang mendalam, persoalan merendam HP, menyembunyikan dan lain sebagainya si Harun Masiku. Menurut saya hal yang biasa ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan keterlibatan yang seperti itu, maka taat hukumlah. Saya mendukung penegak hukum untuk mengusut semuanya hingga tuntas. Hari ini saya akan menceritakan kronologi sebenarnya dari Harun Masiku. Mungkin video ini sedikit panjang karena saya akan menjelaskan kenapa saya bersuara. Ya, buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan, salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Lalu pemenang suara terbanyak jatuh kepada Nazarudin Kemas. Sehingga suara-suara yang lain itu dianggaplah PAW. Pergantian antar waktu menunggu antrian. Diambil dari suara terbanyak jika yang terpilih mengalami kematian, mengalami sakit keras, ataupun penahanan KPK dan kasus-kasus hukum lainnya. DPR RI terpilihnya itu, Pak Nazarudin Kemas, meninggal dunia. Otomatis sesuai prosedur, yang PAW adalah suara yang nomor 2 terbanyak setelah yang terpilih. Harun Masiku adalah jajaran daripada anggota legislatif yang bertarung dengan mereka. Harun Masiku ini di urutan suara ke-6 terbanyak. Artinya dia ini kalah telak. Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa, raga, materi semua kita perjuangkan. Aprilia. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud. Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, si suara terendah. Ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya, yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa tidak dibicarakan di dalam saja? Kau pikir gampang ketemu sekjen, ha? Tidak, bukan kau enak-enak kenal sama beliau minta ketemu, kau ketemu, salah, ya? Loh, ini bukan soal sebagai ex-kader PDI atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia, ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoli, ya, Alexander. Kalau memangnya bermasalah orang Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum. Kalau memang ada ya bukti-bukti
segala macam, silakan laporkan ke penegak hukum, pihak yang berwajib, bukan dibawa ke Rusia. Bukan dititip sama siapa, Bu Koni. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya? Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya bukan gertak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena bukan ini kayak gertak sambal doang nih, mau buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Iya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Yang megang dokumen kejahatan katanya, ya kalau tidak melaporkan itu sama saja menutupi kasus dan juga bisa dipidana. Ya macam-macam ya. Nah itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua. Laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk mengetahui itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Pak Hasto keliru dan menutupi Pak Hasto katanya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Koni. Mungkin lebih ditanyakan. Kecuali Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya. Setahu saya. Yang mengatakan Bu Koni dan Mas Guntur Romli. Setahu saya ya. Tanyakan pada mereka saja ya. Apakah benar, apakah hanya memakai nama Pak Hasto atau gimana, kita nggak tahu. Saya juga bukan penyelidik, tapi selesaikan saja secara hukum. Nah itu dia konten kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini ya. Untuk dokumen-dokumen itu apakah hanya sekedar gertakan sambal ataukah memang betul ada? Nah menurut kalian, menurut pendapat kalian seperti apa ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Salam sehat selalu.